Yang keempat, ini adalah koordinator. Koordinator siapa? Koordinator orang-orang yang menggerakkan ini. Jangan nyalain pendemo, ini kelompok yang berbeda. Ada 4 klaster minimal. Di CCTV yang ketangkep juga tuh orang udah nggak ngapa-ngapain nih, dia tiba-tiba ngebakar jadi rame lagi. Kalau massa sudah susah dikendalikan, kemudian persuasif sudah nggak bisa, diajar dengan represif. Tentu saja orang yang punya kemampuan untuk akses di dalam hal tersebut. Nih, satu keyword aku kasih ke kalian. Pegasus. Dia yang menarik nih kan, yang rame ini Jerome kan yang nyuarain si ada buzzer ini. Tapi nggak dikasih sama si Jerome ini katanya. Dia malah bingung. Kenapa nggak dikasih? Nah, itu dia. Justru ini adalah indikasi kegagalan intelijen. Aku ngelihatnya secara supranatural dan secara analisa ya. Pak Prabowo ini sedang ditutup aksesnya untuk ke orang-orang lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Ibu kota menyala di mana-mana, diikuti oleh kota-kota lainnya yang ada di Indonesia. Sedangkan kalau kalian buka sosial media ataupun berita-berita di televisi, hanya ada kontroversi, ketidakpastian, dan berita duka. Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So, let's open your mind. Situasi Indonesia memanas beberapa hari ini, bahkan cenderung chaos dalam aksi unjuk rasa yang terjadi. Walaupun kita tidak membenarkan hal anarkis seperti itu, tapi tidak ada asap kalau tidak ada api. Sebenarnya apa sih yang terjadi sampai banyak martir yang berguguran? Fasilitas umum yang dirusak oleh orang nggak dikenal, yang terindikasi bukan bagian dari pendemo. Hingga hashtag rakyat jaga rakyat viral di sosial media. Apakah ada kelompok khusus yang memang tujuannya membuat rusuh dan ingin memecah belah rakyat Indonesia? Nah, sekarang kita akan mengulik lebih dalam mengenai itu semua. Buntut aksi demo 25 Agustus dan 28 Agustus, banyak martir yang berguguran, termasuk driver ojol Afan Kurniawan. Beberapa kantor, pos polisi, dan fasilitas umum dibakar. Hingga yang terbaru, masa menggeruduk rumah-rumah anggota DPR, termasuk Ahmad Syaroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Menteri Sri Mulyani. Ini gimana sebenarnya? Kok dari aksi demo terkait tolak tunjangan fantastis anggota DPR jadi merambat kemana-mana? Bahkan rakyat juga yang ikut kena imbasnya. Ya, jadi ini merupakan salah satu pola ya. Pertama-tama, semua orang yang bermulut bensin, yang menyulut kemarahan rakyat di awal mulanya, itu sekarang diberhentikan oleh partainya masing-masing. Termasuk siapa tadi? Ahmad Syaroni, kemudian Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach, kemudian ada satu lagi wakil ketua wakil ketua DPR yang dari Golkar itu juga diberhentikan. Tapi setahuku pemberhentian DPR itu nggak bisa begitu aja. Ada namanya PAW, pergantian antar waktu, harus di-recall dulu kemudian diganti. Nah, ini sebenarnya yang aku perlu tegaskan di sini adalah chaos-nya, teman-teman. Kalian juga pasti tahu lah ya. Kalian juga pasti mengamati semua berita yang terjadi. Ini semuanya terindikasi adanya sebuah pola, karena hidup itu adalah pola, semuanya pola matematika sebenarnya. Polanya kita sudah kenali, kemudian kita bisa cek adanya kelompok-kelompok tertentu yang memang masuk dan memanfaatkan situasi. Adanya operasi-operasi yang aku sebut dalam istilahku tentunya, itu adalah kontra intelijen dan operasi intelijen blacks. Apa itu? Black intelligence itu adalah operasi untuk mengacaukan. Kita nggak tahu ya, saat ada terjadinya pengambilan barang di rumahnya anggota-anggota DPR yang tadi, itu apakah itu massa organik yang benar-benar demo? Apakah itu bukan massa organik? Ataukah itu massa yang ditunggangi? Nyatanya, beberapa keterangan itu menyebutkan bahwa masa-masa yang datang kemudian mengambil barang-barang dari rumah anggota DPR itu adalah bukan masa yang dari sekitar situ, bahkan bukan dari Jakarta. Ada yang terindikasi
bahkan terdeteksi dan sudah diinterogasi dari Bandung, yang terpisah dari rombongannya, ada yang dari Cimahi, ada yang dari Sukabumi dan lain sebagainya. Sebenarnya ini ada satu yang pengamanannya lebih bagus. Contohnya adalah rumahnya Bu Sri Mulyani itu kecolongan, itu jelas kecolongan. Tidak diketahui ya bahwa masa akan berbelok ke situ. Kemudian ada lagi satu yang hampir kecolongan, rumahnya Mbak Puan. Oh iya. Rumahnya Ketua DPR Puan Maharani itu hampir saja. Emang udah ada seruannya kan, aku dengar juga itu. Betul, yang viral itu naik motor udah itu. dijaga ya. Iya, beda lah. Lihat kan bocorannya di HP-ku, beberapa rumah orang-orang penting itu sudah dijaga, beda. Mungkin yang kemarin diambilin barang-barangnya ya levelnya level cupu lah itu, nggak perlu ini pengamanan. dijaganya udah lumayan ketat kan? Wah, dijaga ketat banget teman-teman. Jadi bagaimanapun juga, ini memang ada kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan situasi terjadi seperti saat ini. Begitu kira-kira. Ada yang menggerakkan demo ini. Karena sepertinya opini masyarakat nih menilai bahwa ini semua udah terorganisir kan, seperti yang tadi udah dibilang itu, gelombang unjuk rasa yang berujung anarkisme dianggap bukan murni ekspresi dari spontan rakyat gitu. Situasi tersebut justru dianggap bagian dari skenario besar yang digerakkan pihak tertentu untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan Najwa Shihab nih sampai ada bikin investigasi perusuh di balik ini semua gitu. Jadi kalau pertanyaan awalnya adalah apakah ada kekuatan yang menggerakkan demo ini? Ya, aku perlu tegaskan sekali lagi. Kekuatan yang asli menggerakkan demo ini itu adalah kekuatan nurani rakyat yang melihat ketidakadilan seperti itu. Itu memang benar-benar organik. Demo yang benar-benar organik itu terjadi di tanggal 25. Di tanggal 25 itu benar-benar masa merangsek dan menyerbu tuntutannya kan beda sama yang sekarang. Banyak hembusan-hembusan aneh yang di hari ini. Di awalnya kan penolakan tunjangan. Ya, penolakan tunjangan yang kemudian banyak kontroversinya. Ada pengesahan undang-undang perampasan aset dan lain sebagainya. Itu aslinya seperti itu. Nah, notabene sekarang sangat bergeser jauh dan kemudian cenderung ke pola-pola anarkis ya. Kalau aku bilang cenderung ke pola-pola anarkis. Nah, adapun ini bukan digerakkan oleh kelompok itu, tapi lebih tepatnya adalah ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasi, yang ditugaskan memang. Aku bisa bilang ini ditugaskan karena memang ada yang mengkoordinasi. Mereka harus kemana, karena ini nggak mungkin ya. Oke lah kalau anggota-anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, kemudian Uya Kuya, ini banyak rumahnya orang yang tahu. Tapi untuk Sri Mulyani ini didoxing seperti apa sampai alamatnya tembus kemudian bisa didatangi orang-orang. Pagi loh itu jam 1 sampai jam 3. Ini kecolongan yang luar biasa dan pasti ada yang menggerakkan. Provokator ya, emang sekarang kan banyak juga tuh. Provokator dianggapnya provokator. Provokator karena aku lihat ya di aksi-aksi yang kita lihat di media lah, kalian bisa lihat semuanya. Itu aku lihat ada 4 klaster. Ada 4 klaster pendemo. Yang pertama adalah pendemo organik. Organik ini adalah yang menyuarakan suara rakyat, benar-benar menyuarakan suara rakyat. Yang kedua adalah orang yang simpatik. Simpatik ini adalah orang-orang yang tergerak karena melihat ketidakadilan, apalagi ada peristiwa si Afan Kurniawan itu. Ini adalah orang-orang yang itu simpatik. Lagi sih. Ya, itu salah satu martir, namanya martir pemicu pergerakan. Makanya aku bukan sebut itu sebagai korban, tapi itu sebagai martir karena beda istilah itu, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah kelompok operasi. Kelompok operasi itu jadi gini, polanya adalah ketika demo organik yang benar-benar suara masyarakat itu bubar di sore hari, di malam hari, kemudian orang-orang ini gimana sih? Ada kan polanya yang kemudian ngebakar tempat-tempat tertentu seperti halte Transjakarta. Kemudian itu udah kondisinya sepi loh. Udah nggak ada pendemo. Udah nggak ada tertangkap CCTV kan itu. Dia ngebakar, ngapain sendiri ada di situ kan? Itu dia. Itu salah satunya. Ini adalah kelompok-kelompok operasi atau operator. Nah,
Kemudian ada lagi yang menggerakkan, ya termasuk kelompok-kelompok operator ini yang membakar beberapa tempat. Ada lagi yang yang menyerbu ke Mako itu masih campuran. Kemudian ada lagi yang ke tempatnya Gegana. Yang keempat ini adalah koordinator. Koordinator siapa? Koordinator orang-orang yang menggerakkan ini, menggerakkan sifat-sifat anarkis ini. Nah, koordinator ini mereka yang memberikan informasi tempat mana yang harus diserang, kalau aku bilang, yang harus diserang, yang harus kemudian didatangi dan kemudian dilakukan berbagai tindakan-tindakan yang tidak layak, kalau aku bilang. Nah, jadi teman-teman, sekali lagi janganlah ada narasi yang berkembang nyalahin pendemo itu. Jangan ambil barang milik orang lain, yang which is aku juga bilang seperti itu karena aku tahu ada kelompok-kelompok itu, ada kelompok-kelompok seperti itu, dan memang jangan nyalahin pendemo. Ini kelompok yang berbeda, ada 4 klaster minimal. Seperti itu sih sebenarnya. Sampai ada 4 ya klaster itu? Ya, nah, itu menurut analisa aku sih seperti itu memang. Tapi emang sih kalau lihat di sosmed yang beredar itu kayak benar ada provokasi lah aku bilang ya, karena ya yang teman-teman lihat ya itu pasti FYP di semuanya itu kan. Siapa yang ngelakuin nih nanti dia kabur, terus yang digebukin siapa ya kan. Terus yang di CCTV yang ketangkep juga tuh orang udah nggak ngapa-ngapain nih, dia tiba-tiba ngebakar jadi rame lagi segala macam. Memang sepertinya ada provokasi ya kan di antara ini semua. Terus ada juga nih yang terbaru, itu ada kontroversi rakyat ini dibungkam karena fitur live atau siaran langsung di TikTok ini dimatikan, seolah rakyat tidak boleh bersuara. Terus ada buzzer juga yang seolah pro pemerintah gitu. Jadi banyak yang menawarkan para influencer untuk bersedia menyuarakan perdamaian gitu dengan bayaran yang fantastis loh, nilainya ratusan juta rupiah. Ya, puluhan sampai ratusan juta rupiah. Tadi aku sambung sedikit ya, yang pemecahan massa, itu strategi pemecahan massa. Aku tahu itu. Kalau massa sudah susah dikendalikan, kemudian persuasif sudah nggak bisa, diajar dengan represif, yaitu dengan caranya ada yang nendang-nendang terus kabur. Betul. Nah, seperti itu. Itu namanya pemecahan massa. Dari persuasif menjadi represif, itu ada teorinya. Kemudian yang kedua, ini yang tidak teridentifikasi, ini yang bahaya. Yang bahaya ini adalah orang-orang yang kalau kalian lihat teman-teman, ini ngerusakin CCTV. Enggak, ini bukan buat dijual. CCTV itu bukan buat dijual. Itu tindakan sistematis karena mereka tahu persis mana CCTV yang harus dicopot. Memang seperti itu. Nah, pihak mana ini yang jelas, pihak entah itu operatornya yang tadi aku bilang atau koordinatornya, mereka tahu betul mana objek-objek vital atau mana tempat-tempat yang jika itu dipantik sesuatu, jika itu dipecahkan sesuatu, akan timbul massa lain yang bergerak ke situ. Nah, seperti itu. Nah, kalau di CCTV ini berarti pihak mana sebenarnya yang diuntungin dengan dia pengerusakan CCTV? Ya, yang paling diuntungkan itu adalah pihak operator dari yang dikendalikan oleh koordinator yang membuat kerusuhan-kerusuhan itu. Itulah yang paling diuntungkan. Makanya kemarin sempat ada pemadaman kan, sempat ada pemadaman lampu dan diambil tindakan tegas. Diambil tindakan tegas saat kalau masih mau rusuh diambil tindakan tegas. Itu cukup baik kalau aku rasa untuk mengantisipasi timbulnya hal-hal yang jauh lebih besar seperti itu. Bukannya aku belain polisi teman-teman, tapi ini aku objektif, benar-benar coba objektif. Nah, kemudian tadi live TikTok dimatikan kan? Live TikTok dimatikan, ini berdampak dong kepada orang-orang yang cari duit di TikTok. Betul, iya itu. Ini juga kita perlu telaah karena memang ada orang-orang yang live TikTok itu, masa sih kalian lagi ngambilin barang orang, lagi ngambilin barang-barang orang itu ada jejaknya ya? Iya, itu kan kelihatan muka segala macam. Ini kan berbahaya. Betul. Ini aja kemarin ngambil jam Pak Ahmad Syaroni nih yang nilainya 11M, mukanya terpapang jelas kan. Katanya itu udah diwanti-wanti, kita hati-hati karena dicari nih sama tim intelnya. Pasti lah, nyolong kok. Namanya nyolong, kita nggak membenarkan apapun betul, itu. Betul. Dan apalagi itu kan nilainya M ya kan? Itu pun kalau dia dijual otomatis itu kedetek kan. Pasti. Siapa belinya atau jualnya segimana, dan nggak semudah itu loh jual yang branded kayak gitu. Betul, jual barang-barang branded itu susah teman-teman. Ada toko-toko tertentu yang mereka punya catatannya khusus. Nah, kalau aku bilang orang-orang yang live TikTok ini, yang live TikTok di sini ada 2 tujuannya. Yang pertama, ya mereka goblok aja udah live kan, iseng ya kan. Biar viral sih sebenarnya. Ya. Jadi kita kalau ikutan juga pasti ngerekam nanti rame kan? Enggak lah, kok beda lah. Aku nggak mau kalau ngerekam hal seperti itu. Nah, ini kan orang yang ya udah goblok aja, ya kan.
goblok aja nyolong kok direkam itu, aduh lucu banget. Iya, Terus kemudian buat rame-rame aja sih itu kayak gitu, tanpa memikirkan dampaknya seperti apa. Padahal kan itu bener kan, udah nyolong direkam, buktinya gampang dong. Nah ini aja Pak Ahmad Syaroni kemarin udah nyari siapa Lah, iya. nih yang nemuin flash disk nanti dikasih imbalan. Siapa tahu itu bentuk pancingan, iya nggak? Lah, iya, makanya. Pancingan udah ketemu nanti malah dijeblosin deh tuh. lah makanya, tapi tetap aja nggak berani pulang kan Saroni. Tapi Aku penasaran tuh apa itu? sama flash disk putihnya sampai dicariin kayak gitu. Ya coba nanti moga-moga kebuka karena kalau di sounding gitu nanti yang nyari banyak. Nah kemudian ini makanya aku bilang juga banyak lah orang-orang yang numpang viral kalau aku bilang ya, numpang viral gara-gara kejadian ini. Ini kalian tolol, kalian ini salah satu pihak yang memantik ngajakin orang, kalau aku bilang ngajakin orang melakukan hal seperti itu. Kalian tahu nggak awal siapa mulanya yang menggerakkan ke tempat itu? Siapa awal mulanya yang kemudian mengkoordinasi tempat-tempat itu? Tahu nggak kalian alamatnya orang-orang ini? Alamatnya Saroni, Uya Kuya, Eko Patrio. Ini oke lah ya. Tapi kalau seumpamanya geraknya langsung ke tempatnya yang tadi aku bilang Sri Mulyani. Ini aneh sih. Itu bingung sih karena di sosmed juga itu memang ada daftar semua itu udah terbuka itu loh, udah dijajarin itu. Doxing. Nggak tahu itu siapa Itu yang namanya doxing. Itu namanya doxing. Kalian tahu teman-teman, siapa yang bisa ngedoxing? Siapa yang bisa buka data data-data semuanya orang? loh itu Siapa yang secara bisa buka? terpapang. Nah ya, Siapa yang bisa buka? siapa? Tentu saja orang yang punya kemampuan untuk akses di dalam hal tersebut. Nih, satu keyword aku kasih ke kalian. Pegasus. Kalian cek apa itu. Udah, gitu aja. Jadi, kalau aku bilang, ini memang seperti itu. Notabene sama dengan tawaran-tawaran dari koordinator Iya. KOL itu loh. Call spesialis. Call spesialis, Oh, itu ya kan? khusus buzzer yang ini. Ya, aku lihatnya yang Hiro Tadara Divan, kemudian Kamar Jerry itu ditawari masing-masing 150 juta ya kalau nggak salah Kamar Jerry. Kemudian Hiro Tada ditawarin kalau nggak salah 85 juta. Itu ditawarin seperti itu. Aku lihat juga ada yang sampai 250 juta loh. Oh, ya? Tapi aku lupa ya siapa, biasalah di sosmed kan itu. Ya. Dengan menyebarkan hal-hal tersebut, dengan menyebarkan hal-hal yang ini nilainya sekian, ini nilainya sekian. Oke, kalau itu benar. Kalau itu benar. Kalau itu nggak benar, kalau ternyata itu nggak benar, berarti itu namanya provokasi. Provokasi. Bener kan? Kalau kita menyebarkan sesuatu yang namanya provokasi seperti itu bahaya, bisa menimbulkan kemarahan rakyat di media sosial. Betul. Nah, saranku nih, ini kan gampang banget ya, era media sekarang udah digital, canggih. Yang namanya Pegasus tadi aku sebutkan, apa susahnya sih nge-trace orang? Laporin, yang nawarin kalian buat teman-teman influencer atau teman-teman YouTuber segala macam. Yang nawarin. Yang merasa ditawarkan imbalan-imbalan seperti itu dan kalian nggak ambil karena kalian nggak suka, laporin. Paling nggak nanti aku kasih tahu kalian cara untuk ngelaporin yang bener. Kontak aku boleh, ya kan? Nanti kita laporin bersama-sama. Aku kasih kalian jalan yang secure, 100% secure, seperti itu. Nah, iya ini dia yang menarik nih kan, yang rame ini Jerome kan yang nyuarain si ada buzzer ini. Dia ditawarin 150 juta tuh kalau nggak salah kan. Nah terus ada satu orang siapa ya aku lupa. Aku baru aja lihat soalnya tadi itu nanya ke dia. Siapa yang minta nomornya, mau gue di tag istilahnya kayak gitu kan, tapi nggak dikasih sama si Jerome ini katanya. Dia malah bingung kenapa nggak dikasih. Nah itu dia malah jadinya siapa tahu indikasi yang itu kan, malah jadi provokasi. Karena kan postingan dia ini udah jadi viral dan rame karena kayak wah ternyata ada buzzer segala macem. Betul. Tapi dimintain nomor siapa yang hubungin lo ibaratnya gitu kan, nggak dikasih katanya. Nanti kita tampilin ya nanti kalau masih Iya. Ada harusnya. Lah, kalau kalian ngerasa hal seperti itu salah, kalau kalian tampilin tanpa follow up, itu namanya, aku bisa bilang secara tidak langsung itu namanya provokasi sih. Karena seolah-olah nih ada pihak dari pemerintah yang ngeluarin dana segitu besarnya buat influencer, ya kan? Anjir, itu anggaplah 150 juta. Itu kalau ngasih gaji guru, ya 100 orang guru aja. Itu guru honorer udah seneng kali dikasih seperti itu. Nah, jangan memantik kembali kemarahan rakyat yang nggak organik. Kalau kita menyuarakan kebenaran, harus kita menyuarakan kebenaran. Tapi kalau hal seperti itu tadi, tolonglah kita perlu cross check lagi. Seperti itu sih.
Oke, ini kan udah banyak banget nih pro kontranya, isunya juga udah melebar kemana-mana. Sebenarnya tujuan dari ini semua tuh apa? Apa benar ada pihak yang ingin melemahkan pemerintahan Prabowo Subianto? Dan bisakah pihak-pihak yang bersangkutan ini mencapai tujuan itu? Oke, ada beberapa hal yang perlu diindikasikan. Yang pertama, sebentar aku iniin catatanku. Ini sih nggak ada apa-apa. Ini aku sama nyatet sih teman-teman. Iya, biar aku nggak lost pointnya. Sebenarnya buat kita semua untuk belajar menganalisa sesuatu. Jadi gini, gimana tadi tujuannya ya? Tujuan semua ini untuk apa gitu? Kalau misalnya ada nggak sih memang niat untuk menjatuhkan tujuan bahwa pemerintahan Prabowo ini? Pertama tujuan demo ini adalah untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat. Tapi kemudian demo ini ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian menghasilkan ya itu tadi kerusuhan di mana-mana itu tadi kan. Kemudian balik lagi, apakah ini digunakan untuk melemahkan kepemimpinan seorang Presiden Prabowo Subianto? Nah, kita perlu tahu siapa nih yang memang diuntungkan oleh lemahnya kepemimpinan Prabowo kalau ini berhasil, ya kan? Kan kemarin ada sempat konsolidasi ya, dipanggil semuanya ke Hambalang, ketua-ketua partai itu dipanggil semuanya ke Hambalang. Nah, kalian coba cek di videonya, ada satu orang dari kabinet yang nggak hadir di situ. Siapa itu? Gibran. Wapres yang nggak hadir di situ. Iya, benar. Iya. Ditanya ini kemana nih? Nah, iya, memang iya. Tapi kita nggak boleh berprasangka buruk. Kali aja dia lagi ngapain? Mungkin dia lagi foto-foto sama Gojek. Tapi apa tujuannya? Ini urusan negara ya. Urusan negara yang oke. Penting, genting ini. Penting. Bahkan presiden pun membatalkan kunjungannya ke Cina. Nah, kita perlu tahu ya. Kemarin juga ada mantan kepala BIN Pak Hendro Priyono. Dia bilang semuanya ada unsur kekuatan dari asing. Ya, kalau pemantiknya ini jelas-jelas mulut bensinnya DPR yang tadi kan, anggota DPR yang di awal aku sebutkan tadi kan, yang kita obrolin itu loh. Nah, unsur asing bisa masuk, udah berkali-kali aku itu udah nge-bridging, kita udah nge-bridging. Sebenarnya harus ada yang ngamatin kita sih. Dari awal aku nge-bridging video awal kita itu adalah Matahari Kembar, IKN. Di situ banyak diksi-diksi yang aku keluarkan. Kemudian udah aku warning muncul dari Pati Pergerakan. Karena aku bisa bilang kalau Pati itu adalah model awal. Pati itu adalah percobaan model awal seperti apa? Apakah masyarakat bisa kompak? Apakah masyarakat bisa meledak benar-benar? Nah, itu sebenarnya seperti itu. Ini analisa, benar-benar analisaku seperti itu. Jadi kemudian kalau ini memang benar-benar ditujukan untuk melemahkan presiden, melemahkan kepemimpinan presiden yang sekarang. Realistis ya. Sepertinya asing masih belum bergerak dari sini. Sepertinya asing masih belum bergerak. Berarti dalam dong. Hah? Berarti orang dalam dong. Ya, harusnya orang dalam ya. Harusnya orang dalam. Kalau bukan asing siapa lagi, ya kan? Karena pola-pola yang dipakai seperti kita sebutkan tadi di awal, ini berkali-kali dipakai seperti yang di demo Omnibus Law dan lain sebagainya. Kemudian ada di bahkan jauh lebih belakang, itu ada di 98. Polanya hampir sama. Cuman dulu di 98 ada pasukan bayangan tuh yang kemudian diturunkan dari truk-truk khusus yang kemudian orangnya udah hilang kesadaran itu orangnya. Nah, itu memang seperti itu. Jadi menurutku ini kalau dibilang pihak asing ya, seharusnya memang sudah bisa diantisipasi dong kalau pihak asing. Betul. Tapi pihak dari dalam yang kemudian tahu sumber daya keamanan kita. Contohnya adalah sumber daya yang kemarin Gegana. Anjir, ini ngeri sih kalau Gegana dia. Gimana kalau kemudian markas-markas keamanan seperti itu diambil senjatanya? Ngeri teman-teman, ngeri, bener-bener ngeri. Makanya siapa yang tahu hal seperti ini? Siapa yang tahu titik lemahnya? Ya kita perlu tahu itu. Komen di bawah. Analisis kita bareng-bareng. Betul. Kita Siapa analisa. tahu kalian udah ada pikiran siapa nih orang dalamnya ini? Ya, kita harus analisa bareng-bareng. Ini nggak mungkin satu orang. Ini adalah kelompok orang. Betul. Ya seperti itulah. Oke. Ini masih ada demo dengan skala yang lebih kecil. Apakah ini indikasi keberhasilan pemerintah untuk antisipasi atau justru keberhasilan kelompok penunggang tadi? Karena nih di narasi yang berkembang, Presiden Prabowo dianggap gagal menjamin dan menjaga keselamatan rakyatnya. Jadi kalau dibilang seperti itu ya, pertama dibilang Presiden gagal menjamin
dan menjaga keselamatan rakyat. Dan menjaga keselamatan rakyatnya. Karena Oke. di tengah ini nih malah dianggap cuman pidato gitu loh, bukan ya maksudnya ini apa gitu, harus ngapain. Ya, oke. Yang pertama itu adalah narasi yang berkembang di berita-berita internasional, banyak komentar-komentar seperti itu. Ya lo guys, udah sampai Itu internasional ini berita. ya betul. Dan orang-orang yang mendiskreditkan dan mendelegitimasi kepemimpinan Prabowo di luar, komen-komen di luar, ini udah mencapai 194.000 per tadi pagi. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 1 ya? Tanggal 1. Sekarang tanggal 1. Nah, kalian cek di web-web luar negeri, artikel-artikel luar negeri, dan video-video. Contohnya aja Al Jazeera. Al Jazeera, kemudian DW TV ini salah satu stasiun TV Jerman. Kemudian China Post itu juga memberitakan seperti itu. Dan banyak sekali narasi-narasi seperti ini, teman-teman. Kemudian tadi apa? Di poin awal, pertanyaan di poin awal tadi apa? Apakah ini indikasi keberhasilan pemerintah untuk Oke. antisipasi? Oke, justru ini adalah indikasi kegagalan intelijen. Ini adalah benar-benar, aduh, ini benar-benar operasi intelijen yang dibangun oleh kelompok-kelompok tertentu yang gagal diantisipasi oleh intelijen pemerintah. Karena kalau benar antisipasi intelijennya, kan semua orang yang tergabung dalam intelijen itu kan pasti punya laporan ya. Kalau sampai hal seperti ini tidak terdeteksi, ini apa? Mulai dari BINDA, dari Badan Intelijen Negara Daerah, kemudian ada BIN pusat, dan kemudian ada lagi ini kalau turun harusnya beres sih, BAIS. Badan Intelijen Strategis itu punyanya TNI. Nah, seperti itu. Ini menandakan lemah intelijennya. Lemah banget intelijennya. Harusnya hal-hal seperti ini udah tercium. Kita aja bisa baca polanya dari awal. Dari udah berapa minggu yang lalu, berapa bulan yang lalu, kita kan udah sounding gitu. Cuman orang-orang yang nggak paham bilangnya, ya ngapain sih ngomongin politik? Tahu kan kalian sekarang ngapain ngomongin politik? Seperti itu lah. Rame. Iya, karena emang bener-bener ada sesuatunya yang bisa pecah, itu bahaya. Kalau itu kegagalan untuk pemerintah, berarti ini keberhasilan untuk kelompok penunggang tadi dong? Iya, keberhasilan intelijen buat mereka. Tapi sepertinya ya, saat ini mereka dipukul mundur. Nah, jangan salah, kalau mereka ini sudah dipukul mundur, ya kan, mereka akan rekonsiliasi lagi, cari cara lagi. Nah, jangan kalah, tolong intelijen, tolong jangan kalah. Waduh, andaikan aku punya akses ke informasi-informasi yang lebih penting daripada yang biasanya aku terima, ya kan? Kayaknya aku bisa antisipasi deh hal seperti itu. Gini, aku perlu disclaimer. Disclaimer seperti ini. Aku nggak mungkin punya pendidikan militer dan intelijen lebih daripada Presiden Prabowo Subianto yang memang dulu Kopassusnya Sandi Yuda. Sandi Yuda itu clandestine, nyamar, get into behind enemy lines, seperti itu. Aku juga nggak dapat pendidikan formal tentang intelijen segala macam. Tapi hal seperti ini semuanya ada polanya. Semua di dunia ada polanya. Saat kita tahu polanya itu, patah pasti. Seperti itu sih. Ini kan udah kepalang terjadi nih, ibaratnya kan gagal lah ya intelijen itu. Sebenarnya langkah Prabowo tuh harusnya kayak gimana? Oke, ini bukannya aku ngajarin ya. Ini kalian nanti juga boleh komen kok. Langkah-langkah yang harus dilakukan. Bersihkan, benar-benar bersihkan. Orang-orang yang terindikasi aja, belum tentu terafiliasi, terindikasi dengan hal seperti itu, bersihkan aja dulu. Which is itu aku yakin pasti udah dilakukan. Apalagi Pak Syafri Samsudin kemarin udah pidato juga akan melakukan tindak tegas. Tenang, aku paham maksudnya. Yang ditindak tegas itu bukan cuma orang yang ada di jalanan, tapi orang-orang ini bakalan ditindak tegas. Yang kedua, yang harus dilakukan yang kedua adalah rekonsiliasi. Kemarin betul kan udah rekonsiliasi sama ketua-ketua partai yang kemudian semua anggota DPR akhirnya sekarang menolak adanya tunjangan itu kan. Menolak adanya tunjangan itu. Nah, ini udah tepat untuk dilakukan. Dan kemudian yang ketiga kemarin udah bener ngobrol sama kiai-kiai sepuh itu udah bener, which is itu H-2. Kalau kalian nggak percaya, aku udah kasih info itu ke beberapa orang media. Aku kasih ke media sebenarnya. Nah, kemudian ini kan orang-orang yang dihormati, yang dituakan, disepuhkan. Gandeng, ajak mereka untuk ngobrol sama rakyat, ya kan? Ngobrol mereka sama rakyat. Kalau pidato-pidato itu sepertinya kurang tajam ya.
Makanya diperlukan yang nomor 4 adalah aksi. Aksi. Aksi nyata. Aksi nyata seperti apa coba? Aksi nyata seperti apa? Coba kalian teman-teman yang nonton video ini, kira-kira kalian menginginkan aksi nyata seperti apa? Karena aku punya ide. Aksi nyata ini adalah mendengarkan suara yang ada di bawah, suara yang ada di rakyat seperti itu. Nah, apa salahnya Pak Prabowo bilang kalau percayalah kepada kita, ya kan? Kalau Pak Prabowo memang benar-benar ingin 100% kepercayaan rakyat, turuti dulu dong. Turuti dulu apa namanya yang diminta oleh rakyat Tuh, ini. iya, ada 12 tuntutan, bahkan udah jadi 17 plus 8 itu kan. Ya. Yang diminta gitu. Yang diminta. Ya udah, tuntutan-tuntutan itu mana yang realistis? Jangan tuntutannya nggak aku rasa tuntutan-tuntutan itu realistis kok. Bisa dilakukan, bisa dinegosiasikan, ya kan? Betul. Yang penting negosiasi sih menurut aku, daripada diam gitu, daripada bungkam yang bikin rakyat ini semakin ini gimana pemerintahan kita gitu. Meledak pasti meledak. Kalau didiemin pasti meledak. Nah, rangkul seperti lah itu. gitu kan. Betul. Kalau enggak ini bakal memanas terus sih. Pasti. Kalaupun mereka punya rencana ya baiknya diomongkan, karena kalau enggak dianggap mereka nggak ngapa-ngapain gitu kan. Betul. Dan kemudian apa namanya? Ada sih beberapa rencana yang memang harus clandestine. Clandestine itu harus senyap, harus dari bawah. Tapi sekarang masyarakat perlu ada sesuatu yang memang harus ditunjukkan sama mereka. Harus ditunjukkan. Ini loh seperti itu. Nah kan ini beberapa waktu lalu nih ada prediksi di Instagram @mowijoyo diningrat. IG ku ya, iya. Konsolidasinya udah dilakukan. Nah prediksi lagi deh, boleh secara dukun atau secara intelijen. Analisa intelijen ya, oke. Gimana akhir dari peristiwa ini? Bagaimana endingnya? Apakah berpotensi seperti peristiwa di tahun 1998? Oke, kalau untuk menuju ke mendekati ke 98, tenang aja teman-teman, masih jauh. Adapun orang yang berpengalaman dalam lapangan di 98 itu adalah Pak Prabowo sendiri, mengantisipasi hal-hal seperti itu ya. Itu udah pengalamannya beliau lah itu. Nah, kemudian prediksiku, ini kan aku prediksi di Instagram kan sebelum Rabu pasti sudah rekonsiliasi, ya kan? Nah, rekonsiliasinya sekarang ini udah mulai ketua-ketua partai bersuara. Tadi aku lihat AHY dengan kapasitasnya sebagai ketua Partai Demokrat, kemudian dia bilang beberapa hal yang cukup oke sih kalau menurutku, walaupun ya masih ada kurang lebihnya, tapi itu cukup oke. Kemudian ini harus disusul berbagai aksi-aksi ya. Kembali lagi tadi aksi. Kalau ini prediksiku seperti apa? Sudah selesai seperti ini. Situasi akan kembali tenang, mereda, pelan. Satu hal yang harus diantisipasi. Selama penyakitnya masih ada, ibaratnya barang ini udah busuk. Kalian artikan sendiri ya, ini semantik. Ibarat barang ini udah busuk. Kalau nggak dipotong, bakal lari ke lainnya, bakal lari ke organ-organ lainnya. Segera potong yang seperti itu. Sampai saat ini, aku yakin rakyat masih bersama Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo, aku ngelihatnya secara supranatural dan secara analisa ya. Pak Prabowo ini sedang ditutup aksesnya untuk ke orang-orang lain. Jadi beberapa kali memang Pak Prabowo sengaja ditutupi oleh kekuatan-kekuatan tertentu. Mungkin kalian tahu lah ya kekuatan yang aku maksud itu siapa. Ditutup aksesnya untuk melihat yang ada di bawah, melihat yang terjadi di bawah. Jadi Pak Prabowo ini agak nggak tahu apa yang terjadi di arus bawah seperti itu. Lah, tolonglah kalau kita buka semuanya, kemudian kita hadapkan ke depannya Pak Prabowo, sebenarnya aku nggak meragukan nasionalismenya beliau itu seperti apa, aku nggak meragukan. Kita bisa lihat ya di 2014, 2019 seperti apa. Lah, sekarang kenapa gitu loh? Pasti ada beberapa pihak, beberapa kekuatan yang berusaha menutupinya. Seperti itu aja sih. Berarti Pak Prabowo ini sebenarnya sadar nggak sih kalau misalnya lagi di bawah itu semua? Dia sadar. Sedang ada orang-orang yang mengincarnya, sedang ada pihak-pihak tertentu yang mengincarnya. Bahkan Bu Kony kan bilang Pak Prabowo cuma 2 tahun. Kalau aku sih belum tentu. Karena Pak Prabowo ini orang Sandi Yuda loh. Ini orang Sandi Yuda yang benar-benar behind enemy lines. Gerilya merangkak dari tahun 2019 itu dulu namanya, orang-orang menyebutnya gerilya merangkak. Orang-orang militer pasti paham. Nah, tapi sekarang benar-benar aksesnya seperti ditutup. Seperti itu. Coba tolong orang-orang yang
masih peduli dengan bangsa ini dan punya akses langsung. Kalau aku nggak punya akses langsung, tapi aku jamin aku punya akses. Ya, kita cobalah sampaikan seperti itu. Gitu aja sih. Udah panjang banget pembahasan kita hari ini. Lumayan. Lumayan panjang. Tapi ya kita menganalisa bersama lah ya jadinya. Teman-teman juga kalau punya opini boleh komen di bawah. Boleh. Ya, kita bebas lah bersuara di sini ya kan. Mau ada dibungkam segala macam, udah bersuara aja terus gitu kan. Bersuara aja terus. Nah ini kalau ya udahlah, ini terakhir, kalau kalian mau lihat catatan orang yang menganalisa itu seperti ini loh. Seperti ini. Kayak peta. Ya, ini adalah peta analisis namanya. Nah, ayo kita belajar analisis sama-sama. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.